bakso. Di tengah megahnya gedung-gedung bertingkat pusat-pusat perbelanjaan dan restoran kenamaan di ibu kota, kehadiran kuliner kaki lima memang tidak pernah kehabisan pembeli. Kawasan Pasar Rebo Jakarta Timur jadi salah satu tempat pembuatan bakso ibu kota. Wih, ini bukan di gerobak ya. Ini bakso khas Kota Kembang, Bandung, bakso cuanki. Wah, karena kondisi sedang pandemi harus menyiasati. Biasanya sih pakai ikan tenggiri semua ya. Tapi sekarang dicampur juga sama ikan salmon, tapi yang lokal punya. Ini 60.000 untuk 1 kilogram. Kalau yang tenggiri, ya jatuh maaf Bu. Ini 100 ribuan, salmon lokal. Ikan tenggiri dan ikan salmon lokal dipilih karena rasa dan wanginya yang lebih kuat dibanding ikan jenis lain. Meski harganya lebih mahal, mencapai di atas Rp50.000 per kilogram, ikan tenggiri atau salmon lokal tetap dipakai untuk menjaga kualitas dagangan. Kalau ikan tenggiri untuk adonan pangsit dan kuah berbeda dengan adonan bakso. Daging yang digunakan adalah daging sapi. Oh, kalau bakso, saran dari pedagang-pedagang di sini cari yang ada serat-seratnya. Bisa bagian paha ya, atau bagian lamusir. Ini bagian punggung kalau nggak salah ya. Punggung ya, punggung sapi ya. Oh bagian atas lah ini. Ya. Biar ada kenyal-kenyal ya kayak bakso urat gitu. Daging juga tidak bisa dibuat terlalu halus agar tekstur kenyal dari bagian urat tetap terasa. Makasih ya Pak. Lanjut kita beli cabai dan aneka sayuran. Kegiatan ini rutin setiap pagi dilakukan sebab bahan harus dalam kondisi segar ketika disajikan kepada pelanggan. Di kawasan Pasar Rebo ada lebih dari 40 penjual bakso cuanki beroperasi. Tapi imbas pandemi, hanya setengahnya yang bertahan. Oke, pertama-tama saya akan membuat adonan untuk bakso dan pangsit. Ikan yang kita beli di pasar tadi dicampur dengan sagu dengan perbandingan 1:2. Setiap kilogram ikan, 1 kilogram misalkan, salmon lokal atau tenggiri dicampur dengan 2 kilogram sagu. Dan kalau buat si cuankinya ini, jangan lupa pakai daun jeruk. Ini kan ada hijau-hijau nih. Nah, ini daun jeruk biar nggak amis, tips dari abangnya. Dalam sepekan, pedagang akan membuat pangsit 3 kali dan bisa menghabiskan 4 kg ikan. Pangsit mampu bertahan sampai 2 pekan, tapi gorengnya harus kering betul ya. Mindahinnya juga harus cepat ya, biar matangnya dalam satu cetakan yang bersamaan. Dan mindahinnya juga harus usahakan dia nggak pas ketarik, terus kemudian ambil gini, karena dia masih nggak lengket-lengket banget sebetulnya. Pegang atasnya, comot, tahan bawahnya, cemplungin. 1 kloter selesai. Masih banyak. Karena menggunakan kulit yang lebih tebal, pastikan matangnya sempurna. Caranya, diicip. Wah, kalau saya sudah masak-masak, pasti saya akan ada bagian icip-icip. Ini panas banget di dapur ya. Enak. Ikannya berasa. Karena perbandingannya juga nggak terlalu banyak si sagunya. Dan tipikal kulitnya si cuanki itu memang harus agak sedikit tebal. Biar nanti ketika disiram kuah, enak. Daun jeruknya men emang bikin ada rasa tersendiri. Sambil yang lain membuat pangsit, lanjut bakso. Nah, berbeda dengan pangsit yang dibuat seminggu 2-3 kali, bakso harus dibuat setiap pagi secukupnya. Pemirsa, ini bukannya pelit ya, ngasihnya nggak terlalu besar atau nggak ukuran jumbo tapi kecil-kecil karena nanti rugi. Harganya kan cuma sekitar Rp1.000 dan ini didominan banget sama si daging. 1 kilogram daging dicampurnya hanya dengan sekitar 1/4 kilogram tepung terigu. Jadi supaya terasa dagingnya, nah, ini agak digedein dikit, nah segini cukup. Oh ya, dan ngerebusnya ini langsung di kuahnya karena ini akan memberikan rasa gurih ekstra. Eits, tapi jangan dihabisin buat bakso ya. Sebagian jadi isian tahu isi. Selain menyiapkan perlengkapan cuanki seperti seledri hingga bawang goreng, jangan lupa ini nih yang jadi ciri khas bakso cuanki, cabai hijau. Pakai bawang lagi, Kang? Enggak. Gini aja? Iya, cuma cabai doang. Ijo doang ya? Iya, khas cuanki sambal hijau.
Pedasnya udah dari ini aja. Terus gurih-gurihnya? Gurih-gurihnya kan udah ada bumbunya ntar. Oke, oh sama tadi yang rebusan bakso, rebusan tahunya itu kan pakai daging ya. Iya, 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 iya. Kalau yang mau makan cuanki, sambelnya tidak ada sambal merah, nggak pakai bawang-bawangan, murni cabe hijau. Pedes-pedes dah nih. Matahari semakin meninggi, harus siap-siap berkeliling nih. Tapi kita makan dulu ya. Kalau biasanya saya makan di penghujung hari, yang ini makan di tengah-tengah. Kenapa? Setelah ini kita akan mikul. Waduh, harus bawa pikulan, gotong-gotong. Jadi kita isi energi dulu. Gerobak ada sih gerobak, cuman dipakai buat masak doang ataupun kalau lagi ada panggilan ya Bang ya. Kalau mau ada catering, mau ada kondangan. Sisanya tetap mikul, kita makan dulu ya. Ini dia yang membedakan bakso cuanki dengan bakso Malang. Cuanki disajikan dengan cara merebus semua isian dalam kuah termasuk pangsit goreng dan disajikan ketika pangsit setengah mengembang. Kalau mau jualan, saya pakai 2 handuk. 1 biar kalau keringetan gampang ngelap, 1 buat nahan pundak. Ini pasti pegal nih. Oke. Waduh. Ngegolak. Set. Wah men, lumayan men. Oh ini di depan, wah terbalik. Yang berat di belakang nanti doyong, turun dulu. Iya, nah kita muter. Coba. Satu porsi bakso cuanki dengan harga Rp10.000 mendapat isian 5-10 potong. Mau beli Rp5.000? Juga bisa. Ini saya jalan jenjet-jenjet gini, ini bukan buat gaya-gayaan, tapi biar kayak kita tuh kayak ada bouncing gitu lah. Teng. Kalau baunya lempeng doang, pinggang ntar baunya kanan, pinggang ntar miring ke kiri. Udah kelihatan banget nggak biasa. Panas banget lagi. Semangat. Hal pertama yang saya rasakan ketika berjualan, pegal luar biasa. Pelan-pelan Pak, saya jangan ditinggal. Baru 10 menit, udah ganti tangan. Semangat. Wah nih. Nah, belum lagi kalau ketemu kendaraan. Oke. Saya sih mendingan jalan ya daripada ngerem kayak gini berdiri. Cuman ngeri-ngeri sedep. Takut nyenggol mobil orang. Oke, pembeli pertama. Capek, begitu ada yang beli tuh kayak langsung semangat lagi gitu loh. Siang-siang ya beginilah. Namanya nyari nafkah, kita harus semangat. Ayo Abah. Keren loh Abah, udah usianya hampir 60. Kayak nggak ada beban gitu gotongnya. Seiring perkembangan waktu, sebagian pedagang cuanki ada juga yang mulai Apa, menggunakan aman? gerobak. Insyaallah. Tapi sebagian lain masih memilih menggunakan pikulan seperti ini. Duh, pinggir mana nih? Tengah jangan injak, pinggir-pinggir aja. Yang ini. Udah, Abah aja deh. Nih, Bah. Waktu terbaik berjualan menurut penjual cuanki ada 2. Pertama, siang hari karena menjadi lauk alternatif yang ramah di kantong. Kedua, sore hari menjelang malam dengan target warga yang tengah beristirahat santai menghabiskan waktu sore. Cuanki itu rasanya enak, terusnya juga harganya ekonomis, gampang juga ditemuin, abangnya sering lewat kok. Favorit nih? Aku suka cuankinya sama baksonya. Jika sebelum pandemi pedagang dapat meraup omset Rp400-500 ribu per hari atau sekitar 50 porsi setiap harinya, saat ini Rp250.000 per hari sudah jadi hari yang mujur. Tabrak motor. Tapi yang nabraknya perempuan. 2 kali. Biasa pinggir. Jalan pinggir gitu biasa. For your info, cuanki juga punya nilai sejarah loh. Ini dia. Jadi cuanki itu tadinya nggak ada yang tempat yang netep, dia tadinya gerobak terus dikelilingin gitu, ya. Sepertinya dulu ada orang namanya cuanki yang
jadi bosnya gerobak-gerobak itu gitu ya. Dia yang masak, terus gerobaknya ngelilingin sampai akhirnya cuanki itu jadi term untuk bakso tahu kuah. Jadi kalau kalau supaya orang gampang inget terus dikasih singkatan ya, cari uang jalan kaki ya boleh-boleh aja sih kalau menurut saya. Gimana? Anda juga tertarik mencoba menjadi pedagang cuanki? Tapi harus bisa menyeimbangkan pikulan yang berat ini ya. Jangan sampai jatuh. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.